Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Seseorang yang takut kelak akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya tadi menjadikan dirinya menjauhi hawa nafsunya, dan justru dia malah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata hiyal ma'wa ay munqalabuhu wa masiruhu wa marji'uhu ilal jannatil faiha. Jadi dia takut kelak akan dihisab oleh Allah, perbuatannya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya menjadikan dirinya apa? Menjauhi hawa nafsunya yang ngajak dirinya kepada perbuatan dosa. Maka orang yang seperti itu jalannya, tujuannya, tempatnya kelak adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beruntungnya orang yang punya rasa takut. Jadi memiliki rasa takut kepada Allah itu penting. Rasa takut itu biasanya sesuatu yang ditakuti itu yang mustakbal. Jadi takut kepada Allah itu rasa takut yang dia takuti sesuatu yang akan datang. Kalau saya maksiat, nanti suatu saat saya akan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah perbuatan maksiat ini akan datangkan murkanya Allah, akan datangkan hukuman dari Allah. Terkadang hukumannya diturunkan di dunia terlebih dahulu sebelum akhirat, dan nanti di akhirat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia memiliki rasa takut, akhirnya menggagalkan ajakan hawa nafsunya, tidak jadi melakukan perbuatan maksiat yang sudah terlintas di benaknya. Nah, ini akan menjadikan dirinya kelak ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut kepada Allah itu manfaatnya besar. Apa manfaatnya? Manfaatnya rasa takut kepada Allah akan menjauhkan orang tersebut dari gangguan nafsunya, dari ajakan nafsunya. Rasa takut itu akan membentengi seseorang daripada perbuatan maksiat. Beda kalau orang nggak punya rasa takut, diajak hawa nafsunya ngikut, diajak melakukan perbuatan dosa ngikut. Tapi kalau punya rasa takut, justru rasa takut itu akan jadi tameng yang menjauhkan orang tersebut daripada perbuatan dosa. Dan diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam haditsnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi Muhammad SAW, yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat manusia ketakutan. Di hari kiamat itu hari yang sangat menakutkan, orang semua khawatir. Nah, ada 7 golongan di hari tersebut yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dinaungi sama Allah, aman. Nah, salah satu daripada golongan tersebut disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan, wanita yang cantik, diajak berbuat maksiat, berbuat zina, tapi dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan seorang wanita punya kedudukan, seorang wanita yang cantik, karena biasanya wanita yang punya kedudukan, wanita yang cantik itu susah untuk ditolak ketika ngajak berbuat dosa seorang laki-laki. Ini ada wanita yang punya kedudukan yang mungkin disenangi di lingkungannya, bahkan mungkin dia sendiri senang. Wanita yang cantik susah orang untuk nolak, tapi ketika ada rasa takut pada dirinya, dia diajak untuk berbuat dosa, dia berkata, inni akhafullah. Para ulama menjelaskan perkataan itu terbesit di dalam hatinya, dia takut kepada Allah, dan perkataan itu dia buktikan dengan apa? Tidak ngikutin ajakan wanita tersebut. Justru dia malah takut dan menjauh daripada perbuatan dosa tersebut. Nah, orang yang takut kepada Allah, rasa takutnya akan menghindarkan dirinya daripada mengikuti hawa nafsunya, rasa takutnya akan mencegah dirinya daripada perbuatan maksiat. Dan ketika seseorang meninggalkan perbuatan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang dituju adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal jannata
hiyal ma'wa. Tempatnya nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.